Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita di channel Rumah Matematika Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam penuh keberkahan. Oke, pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita. Pada kali ini saya akan membahas tentang cara mudah dalam mengubah bentuk pecahan. Oke, ini masih berkaitan dengan materi pecahan untuk kelas 7 sekolah menengah pertama semester pertama. Oke, mengubah bentuk pecahan ini ada beberapa jenis mengubah pecahan, dari pecahan biasa ke pecahan campuran atau campuran ke biasa, atau pecahan desimal, persen, dan seterusnya. Oke, ini sekarang kita bahas satu persatu mengubah bentuk pecahan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang mengubah bentuk. Oke, mengubah bentuk pecahan campuran. Oke, mengubah bentuk pecahan campuran. Oke, ini adalah mengubah tampilan dari sebuah pecahan campuran. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang mengubah bentuk pecahan campuran. Oke, mengubah bentuk pecahan campuran. Oke, ini kita gunakan jika misalkan dalam sebuah operasi yang hasilnya misalkan pembilang atau yang di atas lebih besar dari penyebutnya atau dari yang di bawah, maka bentuknya harus diubah menjadi pecahan campuran. Oke, seperti ini. Atau misalkan kita mau melakukan sebuah operasi, maka harus kita ubah dulu bentuknya. Oke, misalkan seperti ini. 2/3/4. Ini kita ubah menjadi seperti pecahan biasa. Oke, bagaimana caranya? Ini sebenarnya cukup mudah. Oke, ini kita kalikan. Oke, 4 kali 2, ini nanti hasilnya ditambah 3. Jadi gini nih. Jadi untuk yang atas, berarti ini bawahnya tetap penyebutnya tetap sama 4. Oke, untuk pembilangnya ini caranya ini 4 dikali 2, habis dikalikan baru ditambahkan 3 tambahan ini. Jadi hasilnya adalah 4 kali 2 8, 8 tambah 3 itu 11, berarti 11/4. Oke, ini bentuk seperti bentuk pecahan biasanya. Oke, jadi caranya penyebut dikali bilangan bulat atau bilangan pokok di depannya, baru ditambahkan dengan pembilang. Oke, itu caranya. Oke, sekarang contoh lagi yang kedua, misalkan 3/2/5. Oke, ini sama, berarti ini 5. Berarti yang atas ini caranya adalah 5 dikalikan 3. Oke, hasilnya baru ditambah 2. Oke, berarti 5 kali 3 15. 15 tambah 2 itu adalah 17/5. Oke, seperti itu. Itu cara mengubah pecahan campuran menjadi seperti pecahan biasa. Oke, bagaimana sebaliknya? Dari pecahan seperti pecahan biasa, kita ubah menjadi pecahan campuran. Misalkan 20/3. Oke, untuk pecahan yang seperti pecahan biasa, itu bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah ketika pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, atau yang atas itu lebih besar daripada yang bawah, maka ini bisa. Caranya adalah ini kita bagi saja. Berarti 20 kita bagi dengan 3. Oke, 20 dibagi 3, atau 3 dikali berapa yang mendekati 20. Ini 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, kali 7 21, berarti kali 6. 3 kali 6 itu 18, kita kurangkan 2. Oke,
berarti ini hasil, ini sisa. Oke, jadi untuk pecahan campurannya adalah gini nih. Hasil, atas itu sisa, ini penyebut tetap. Oke, ini dia hasilnya untuk pecahan campurannya. Oke, ini tadi setelah kita bagi hasilnya 6, berarti 20/3 itu pecahan campuran adalah ini tetap per 3, penyebutnya sama, hasilnya 6, sisanya 2. Berarti 20/3, oke, itu pecahan campuran adalah 6, 2/3. Oke, sekarang contoh lagi, misalkan 19/4. Oke, ini sama cara yang kita bagi, atau kalau cara cepatnya seperti ini. Oke, kita buat saja, berarti tetap per 4. Oke, 4 kali berapa yang mendekati 19? 4 kali 5, 20 lebih, berarti 4 kali 4, 16. Berarti ini 4 kali 4, 16. 16 tambah berapa? 19 itu tambah 3, berarti 4, 3/4. Seperti itu. Kalau mau kita bagi 19, pulang dulu ya Pak. Ada? oke, 19 dibagi 4. Oke, ini kita bagi 4 mendekati kali berapa? Mendekati 19, 4 kali 4. Sini 16. Ini kita kurangkan dapat 3. Oke. Seperti aturan sana, ini ada hasil, ini adalah sisa. Oke. Jadi benar ini hasilnya 4, sisanya 3. Oke, begitu mengubah tampilan dari pecahan campuran. Oke, kita lanjut materi yang kedua. Oke, materi yang kedua itu adalah mengubah pecahan desimal. Oke, kedua ini mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Oke, dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran ke bentuk desimal. Oke, pecahan biasa ke desimal. Oke, ini caranya, ini ada dua cara. Oke, yang pertama adalah untuk penyebut yang bisa diubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ya, seperti 2, 4 itu kan bisa, 5, berapa lagi, 8, 10 dan seterusnya, itu bisa kita ubah menjadi 10, 100 dan 1000. Oke, caranya seperti ini. Kita langsung ke contoh saja, misalkan 2/5. Oke, langkah pertama adalah untuk yang ini kita ubah penyebutnya. Oke, ini caranya gini. Caranya, satu, ubah penyebut menjadi 10, 100, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke. Contohnya gini. 2/5. Oke, sekarang kita lihat. 5 ini bisa kita ubah menjadi berapa? Jadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kita pakai bentuk kecil dulu. Ternyata 5 ini bisa kita ubah menjadi 10. Maka ini kita ubah. 5 ini bisa ubah jadi 10 dengan cara dikali 2. Berarti atas juga kita kali 2.
5 dua 10 berarti atas 2 kali 2, 2 2 4. Oke, jadi dapatlah 4/10. Maka bentuk desimalnya adalah kita lihat jumlah nol penyebut. Oke. Penyebutnya nolnya ada 1, berarti hasilnya adalah ada 1 angka di belakang koma. Karena di atas ini hanya 1 angka, 1 bilangan, 1 angka, maka desimalnya di depan. Oke, jadi hasilnya adalah 0,4. Seperti itu. Oke. Contoh lagi misalkan misalkan sini 6/5. Oke, sama. Ini 5 bisa kita ubah menjadi 10 dengan cara dikali 2. Karena yang penyebut kali 2, maka yang pembilang yang atas kali 2 juga. 6 kali 2 adalah 12. 12/10. Maka sini bentuk desimalnya adalah berarti 12. Karena ini ada 2 bilangan atau 2 huruf atau 2 angka. Oke, di sini hanya ada 1 0, maka desimalnya adalah 1,2. Seperti itu. Atau lagi misalkan sini 3 per berapa misalkan 3/25. Oke. Kita lihat 25 ini kita bisa ubah menjadi berapa? Kali 4 100. Berarti 25 ini bisa kita ubah jadi 100. Oke, berarti ini 25 dikali 4. Berarti sini 3 juga dikali 4. Oke. 25 4 1 3 4 12. Berarti sini ada sekarang 12. Kita tulis dulu 12. Oke, sekarang karena ini ada 2 buah 0 pembilang, maka di sini hasil desimal adalah harus 2 angka belakang koma. Ingat, nambah koma tak boleh ke belakang tapi ke depan. Oke, karena ini 2 angka, berarti komanya di sini. Tinggal ditambah 0 di depan. Oke, ini ada 2. Maka 3/25 itu bentuk desimalnya adalah 0,12. Oke, seperti itu. Oke, bagaimana kalau misalkan gini? 3 lagi, misalkan 2/20. Oke. Ingat 20 ini tak bisa kita pakai karena yang boleh kita pakai itu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Bilangan pokoknya tuh 1. Oke, ini 20 bisa kita ubah menjadi 100 dengan cara dikali 5. Oke. Maaf nih, misalkan kita 1 sajalah, misalkan 1/20 misalkan. Berarti ini 20 bisa kita jadikan 100 dengan cara dikali 5. Maka yang atas atau pembilang ini harus juga kita kali 5. Oke, 1 kali 5 5, 25 100 berarti 5. Oke, sekarang gini. Oke, sekarang ini ada ada 2 buah 0, berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Oke, sedangkan di sini hanya ada 1 angka. Bagaimana caranya? Oke, berarti 5. Kita nambahnya ke depan, karena ini hanya 1 angka, berarti kita tambah 0 dulu di depannya. Oke, dah dapat 2 angka, baru koma, baru kasih 0 lagi. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 0,05. Berarti 1/20 itu adalah 0,05. Oke, itu untuk yang bisa diubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke, bagaimana yang tak bisa diubah menjadi 10, 100 dan seterusnya? Oke, ini cara yang kedua. Oke, untuk penyebut yang tidak bisa diubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ini tinggal kita caranya ya dibagi langsung. Oke, contohnya gini, misalkan 5/7. 7 ini tidak bisa diubah jadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Caranya ini cukup kita bagi saja. Cara membaginya seperti ini, berarti tinggal 5 dibagi 7. Oke. Ini karena pembilangnya itu lebih kecil, maka hasil pertama pasti 0 dulu. 0.
pinjam 0, naik 0. 7 kali 0 itu 0, kurangkan lagi 5 kurang 0 5. Oke, masih tidak bisa, pinjam 0 sini, berarti saya salah nih. Oke, jadi 5 bagi 7 tidak bisa, kalau tidak bisa jadi 0. 0 kali 7 itu 0, dikurangkan 5 kurang 0 5. 5 masih tak bisa, berarti pinjam 0, berarti naik koma. Oke, 7 kali berapa yang mendekati 50? Oke, 7 kali berapa? Oke, cara cepatnya sini tinggal kita buat saja dulu sini perkalian 7, berarti 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, 7 kali 5 35, 7 kali 6 42, 7 kali 7 49, 7 kali 8 56, 7 kali 9 63, 7 kali 10 70. Oke, dapat sini. Oke, 7 kali berapa mendekati 50? Yang ada sini adalah 7 kali 7. Oke, berarti 7 kali 7, 7 kali 7 49. Kurangkan, yang dapat sisa 1. 1 bagi 7 tak bisa, pinjam 0. 10 bagi 7 atau 7 kali berapa mendekati 10? 7 kali 1. Berarti 7. Kurangkan lagi, 10 kurang 7 dapat 3. Oke, 3. Oke, 3 berarti tak bisa, pinjam 0 lagi, berarti 30. 30. 7 kali berapa yang mendekati 30? Itu 7 kali 4. 28. Oke, kalau tidak habis, oke, berarti cukup sampai sini, tergantung pertanyaan. Berarti kita tulis hasilnya 0,714. Jadi 5/7 hasilnya adalah 0,714. Oke, jadi seperti itu untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Oke, seperti itu. Untuk cara yang kedua ini, model yang pertama itu juga bisa, sangat bisa. Oke, misalkan kita lupa dengan cara yang pertama, misalkan 2/5. Lupa cara yang tadi, tinggal kita bagi saja 2 dibagi 5. Oke, 2 bagi 5 tidak bisa, berarti 0. 0 kali 5 0. Kita kurangkan 2. 2 bagi 5 tak bisa lagi, berarti pinjam 0 baru naik koma. 5 kali berapa dapat 20? 5 kali 4. 4 kali 5 20. Habis, berarti hasilnya adalah 0,4. Sama hasilnya dengan yang ini. Oke, jadi cara yang pertama itu bisa kita gunakan pada cara yang kedua. Oke, begitu untuk cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Oke, sekarang kita yang kebalikannya. Desimal menjadi pecahan biasa. Oke, caranya adalah ini lebih mudah daripada yang tadi. Itu caranya juga mudah. Ubah menjadi penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Itu jumlah 0 sesuai dengan jumlah angka di belakang koma. Oke. Oke, contoh gini. Tadi misalkan 0,4. Oke, ini langkah yang pertama, langkah yang kedua baru disederhanakan. Oke. Contoh gini, yang tadi kita dapat misalkan itu 0,4. Oke, 0,4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Misalkan sini 0,4. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Cara yang pertama adalah kita ubah menjadi pecahan. Oke, bilangan pokok, bilangan sini kita tulis kalau 0 di depan, 0 saya tulis berarti kita tulis 4 saja. Oke.
bawahnya ini per berapa? Per 1. Nolnya adalah jumlah angka di belakang koma. Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, berarti per 10. Jadi 4/10. Udah dapat pecahannya. Namun ini harus kita sederhanakan. Oke, untuk menyederhanakan bisa kalian lihat pada video sebelumnya di channel YouTube ini. Oke, cara menyederhanakan kita bagi dengan bilangan yang sama. Oke, 4 bagi berapa? 10 bagi berapa? Coba kita bagi 2. Ternyata bisa. 4 bagi 2 itu dapat 2, 10 bagi 2 dapat 5. Ini tak bisa lagi dibagi. Oke, maka inilah bentuk pecahannya. Oke, sekarang kita lihat apakah betul. Ya, ternyata 2/5. Oke, cukup mudah bukan? Untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, tadi itu ada 1,2. Oke, ini juga sama. Oke, kita tulis semua angka. Kalau nolnya di depan atau di sebelah di depan itu, nolnya tidak usah ditulis. Kecuali kalau nol di belakang. Oke, kalau nol ini 1, 2. Berarti kita tulis semua yang berupa angka. Karena depannya bukan 0. Berarti 12. Ini hanya ada satu angka belakang koma. Berarti tetap sesuai dengan jumlah angka belakang koma, bukan jumlah angka yang ada. Berarti 12/10. Selanjutnya kita sederhanakan. Dibagi 2. 12 bagi 2 dapat 6, 10 bagi 2 dapat 5. Ini tak bisa lagi dibagi. Oke. Jadi inilah dia hasil pecahannya. Sekarang kita lihat apakah sama tadi 1,2. Ya, betul, adalah 6/5. Oke, dapat sini 6/5. Ya, betul. Oke, sekarang kita lihat 0,12. Oke, 0,12 kita ubah. Oke, ini 0,12, berarti 0 depan 1 tulis, berarti itu tulis 12. Ini 2 angka belakang koma, berarti 0 ada 2, berarti 12/100. Oke, ini coba kita bagi. Bagi berapa? Kita sederhanakan. Misalkan kita bagi 2. 12 bagi 2 dapat 6, 100 bagi 2 dapat 50. Ini masih bisa lagi dibagi, bisa sederhanakan, masih bisa. Kita bagi 2 sampai tidak bisa lagi dibagi. 6 bagi 2 dapat 3, 50 bagi 2 5. Oke, ini tidak bisa lagi. Oke, jadi inilah dia bentuk pecahan dari 0,12. Oke, sekarang kita lihat apakah betul. 0,12 3,25. Ya, betul, seperti itu. Oke, yang terakhir misalkan 0,05. Ini depannya 0 semua, sisa 5, berarti 5 tulis 1 saja. Ini per nolnya ada 2, berarti per 100. Oke, ini kita sederhanakan. Dibagi berapa? Bagi 2 tidak bisa. Oke, ternyata bagi 5. 5 bagi 5 dapat 1, per 100 bagi 5 dapat 20. Oke, jadi inilah dia bentuk desimal bentuk pecahan biasa dari 0,15. Dan lihat apakah betul. Oke, dan ternyata ya 1/20. Oke, ya begitu cara untuk mengubah pecahan biasa ke desimal dan desimal ke pecahan biasa. Oke, saya rasa demikian dulu untuk mengubah pecahan ini. Nanti pada video selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengubah bentuk pecahan biasa ke persen dan desimal ke persen. Oke, untuk pertemuan kali ini saya sudahi di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.